Salam, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini. Tak lupa saya mengucapkan salam sehat buat kita semua. Saudara yang terkasih, setiap orang itu pasti memiliki rancangan. Saya juga memiliki rancangan atau rencana untuk masa depan saya ke depannya. Saya yakin saudara semua juga memiliki rancangan. Dan rancangan-rancangan itu ada dua macam ternyata. Ada rancangan yang baik dan ada rancangan yang jahat. Rancangan yang jahat itu tidak boleh dilakukan. Itu rancangan yang licik, yang jahat. Tak boleh dilakukan. Bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 15 ayat 26. Demikian bunyinya. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi perkataan yang ramah itu suci. Puji Tuhan. Ayat Alkitab itu mengingatkan kepada kita semua. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita semua. Tuhan memberikan keluasaan kepada kita semua untuk merancangkan apapun tentang masa depan kita semua. Dan rancangan atau perkataan orang jahat itu mencerminkan seperti diri mereka sendiri. Makanya hati-hati di sini, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Rancangan yang jahat itu pasti mengarah atau bertujuan untuk menyakiti serta bermaksud buruk kepada orang lain tentunya. Nah, ini yang dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh firman Tuhan. Rancangan yang jahat itu juga bermaksud buruk kepada orang lain. Ini yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak menyukai rancangan yang jahat. Tuhan tidak menyukai orang yang memiliki rancangan jahat. Dan Tuhan akan membuat perhitungan dengan mereka. Karena segala rancangan yang jahat itu melukai hatinya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita memiliki rancangan-rancangan yang jahat, memiliki rancangan-rancangan yang kurang baik, yang buruk, bisa merugikan orang lain. Sebaliknya, hendaknya firman Tuhan katakan, kita harus memiliki rancangan yang baik. Karena apa? Rancangan dan perkataan dari orang yang baik atau orang yang suci itu adalah murni. Rancangan yang baik itu adalah jujur, tulus, dan itu menggambarkan karakter orangnya sendiri. Rancangan yang baik dan perkataan yang ramah itu berkenan di hati Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam doa dan pujian kita. Kalau kita memiliki rancangan yang baik, memiliki hati yang baik, hati yang murni, hati yang jujur di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mendengar setiap permohonan doa kita. Tuhan pasti meluluskan setiap permohonan kita, asalkan hati kita benar-benar jujur, tulus, murni di hadapan Tuhan. Dan rancangan-rancangan kita itu benar-benar rancangan yang baik, yang tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain menjadi menderita. Terkadang bibir dan hati kita itu tidak sama. Ucapan yang keluar, perkataan yang keluar dari bibir kita itu terkadang baik, bagus, tetapi hati kita belum tentu. Itu yang tidak boleh. Bibir dan hati kita itu harus sama,
harus tulus, murni, jujur di hadapan Tuhan. Karena rancangan yang baik, rancangan yang jujur, yang murni, itu berkenan kepada Tuhan. Janganlah kita memiliki rancangan yang buruk, janganlah kita memiliki rancangan jahat, tapi sebaliknya kita memiliki rancangan yang baik, supaya segala doa kita, segala pujian kita, segala ucapan syukur kita yang keluar dari dasar hati kita, yang keluar dari bibir mulut kita, itu semuanya menyenangkan hati Tuhan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Puji Tuhan. Kiranya renungan singkat ini boleh menguatkan kita semua.